guys, welcome back to YNS Perspective when you can tune into today's strategies for tomorrow's success. So, di episode kali ini kita akan membicarakan tentang financial inclusion, di mana sebenarnya semua orang kita udah tahu inclusion itu semua orang partisipasi, tapi sebenarnya di balik itu tuh apa sih yang harus kita pahami dan bagaimana kita supaya menggunakannya itu lebih ke inklusifnya itu bukan cuma kayak ikutan gitu ya. Nah, hari ini kita ada Pak Bido Budiman. Beliau adalah seorang independent consultant untuk financial inclusion dan juga beliau ini sudah banyak pengalaman menjadi konsultan di IFC, World Bank, dan sekarang di ADB ya Pak ya. Terus di FCDO, dan beliau juga sebenarnya more than inklusif itu, beliau ini penggiat UMKM dan juga gender payment nih, WNS Gender Velas. finance. Gender finance, sorry. Okay, Beda lagi tipsnya itu Pak ya. Oke, balik lagi nih Pak untuk sebagai kita opening gitu ya Pak. Sebenarnya podcast ini itu kita mau membahas tentang inklusif di finansial di Indonesia. Kalau yang kita tahu gitu, financial access ini sebenarnya banyak yang bilang it's rising gitu. Tapi I believe that this is more than that gitu Pak ya. Dimana bahwa kalau yang kita tahu generally having a bank account is equal to apa tadi yang disebut dengan partisipasi, access to the finance itself gitu ya. Padahal kan it's not equal gitu. Karena kita juga tahu istilah di mana ada yang unbanked people atau malah yang dorman. Itu kan betul. Juga dorman dalam artian kita ikut partisipasi tapi it's just on paper gitu Pak, in practice gitu ya. Nah, dari situ gimana sih Pak sebenarnya definisi dari financial inclusion itu, yang apa sih yang sebenarnya esensi yang harus kita pahami, yang akhirnya itu bisa memberikan meaningful impact di mana orang-orang itu bisa menggunakan itu secara safety dan juga mengimprove people's life gitu ya Pak mungkin. Secara umum sih sebenarnya kalau kita bilang ke financial inclusion itu bisa macam-macam ya. Ada yang bilang itu hak, ada yang bilang itu keniscayaan apapun lah gitu. Tapi sebenarnya financial inclusion itu sebenarnya ngacu ke adanya akses ke layanan maupun produk keuangan, produk finansial bagi seseorang maupun usaha ya atau bisnis ya, yang affordable. Jadi pertama itu terjangkau, yang kedua memang bisa tersedia dengan baik gitu ya. Jadi nggak susah ini ya. Tapi itu juga sesuai dengan kebutuhan mereka atau bisnis tersebut. Bisa saja itu ada yang inginnya transaksi saja, ada yang inginnya hanya pembayaran, ada yang inginnya transfer uang, ada juga yang sampai ke asuransi. Nah, ini orang mau taunya kan hanya financial inclusion itu kan artinya cuma punya rekening bank, tapi nggak dipakai habis itu kan gitu. Betul. Ini banyak terjadi di Indonesia karena kita kan banyak menerima banyak bantuan sosial ya, dan cara menerima bantuan sosial itu kalau orang-orang yang menerimanya kan harus punya rekening bank kan, karena itu dibikin rekening buat mereka, tapi begitu karena takut uangnya diambil lagi atau apapun alasannya, begitu mereka terima uang di rekening bank itu ya langsung diambil, selesai sudah. Padahal sebenarnya manfaat dari punya rekening bank itu banyak sekali gitu. Ya. Dulu dihitungnya hanya dari rekening bank, sekarang juga dihitungnya kalau untuk Indonesia kalau tidak salah dari juga memiliki rekening e-money. Jadi karena tidak semua orang merasa perlu punya rekening bank gitu. Di daerah-daerah misalnya kalau anak-anak muda udah e-money aja lah cukup gitu. Apa sih gitu, apalagi beberapa e-money kan sekarang limitnya bisa sampai 20 juta. Jadi buat apa gitu. Jadi beberapa orang yang punya rekening bank itu merasa tidak perlu punya rekening bank karena mereka merasa misalnya saya nggak punya gaji bulanan gitu. Dan atau repot kalau punya rekening bank, harus macam-macam ini ya gitu, harus ke banknya harus pakai baju yang rapi misalnya semacam itulah gitu. Sementara kalau kita pakai handphone kita untuk melakukan transaksi segala macam dengan e-money kan tidak harus seperti itu kan gitu. Itu sih, tapi kembali ke tadi definisinya adalah akses ke layanan maupun
ke produk keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang terutama adalah yang affordable ya, yang terjangkau ya, itu dulu. Kalau boleh tahu Pak, yang dimaksud dengan affordable dan terjangkau ini apakah in terms of kayak monthly rates-nya kecil atau apa itu Pak ya? Ya semacam itu gitu. Bayangkan kalau misalnya di daerah terpencil gitu, di kota di Indonesia bagian timur gitu, ada anaknya pingin dikirimin uang 250.000 untuk kebutuhan bulanannya karena dia sekolah di kota lain gitu. Tapi untuk mentransfer 250.000 itu di daerah itu bisa mahal kan, bisa 10-15 ribu gitu. Untuk kita tidak masalah mungkin barangkali ya, tapi untuk sebagian orang besar kan uang 15-20 ribu, 25 ribu kan banyak kan, apalagi transfernya cuma segitu kok, bayarnya segitu biaya transfernya. Sementara kalau kita pakai pakai dari handphone kita, sekarang kan punya pilihan kan, kita bisa transfer ke bank lain itu dengan milih yang 6.500 atau yang 2.500, ataukah kita bisa kalau sesama rekening banknya sama dari bank yang sama kan itu ongkosnya nol kan gitu. Jadi memang kadang-kadang orang miskin itu malah membayar lebih mahal untuk layanan perbankan. Itu yang dibilang affordable itu sebenarnya. Jadi terjangkau menurut kemampuan yang ada di daerah itu, menurut orang tersebut. Gitu. Menarik sih Pak. Jadi sebenarnya bukan cuma akses terhadap teknologinya ya Pak ya. Kita kan di garang-garangnya tuh pasti ini nggak ada internet nggak bisa gitu. Padahal ketika internet ada ya. Tadi yang fee itu yang misalkan kalau kita ke e-commerce 2.500, kadang saya juga malas tuh Pak bayar. Kan hal-hal seperti itu ternyata memang juga relate dengan inclusiveness gitu Pak. Betul. Itu juga menarik. Ya, jadi kemarin contohnya kemarin ya kita sempat diundang ke Asia Finance Forum kan di Manila, disponsori ADB misalnya gitu. Di sana udah jelas bahwa satu, digital itu nggak bisa dibendung, emas gitu. AI juga emas gitu. Betul. Tapi ternyata setelah dengan perkembangan AI, dengan perkembangan digital dan segala macam itu, pertanyaan besarnya adalah semua perkembangan inovasi di bidang keuangan ini, apakah kredit yang kredit scoringnya menggunakan alternatif alternatif data gitu. Jadi data dari orang mengisi pulsa berapa tiap bulan, rekening listriknya berapa, dan punya sepeda motor berapa gitu ya di rumahnya, itu bisa dijadikan istilahnya itu sumber untuk data untuk kredit scoring yang alternatif ya, sehingga orang ini bisa dikasih kredit berapa misalnya. Itu pun semuanya ujung-ujungnya dengan perkembangan digital dan AI segala macam itu terus kembali ke satu, siapa customer kita, untuk siapa untuk siapa ini sebenarnya kita menciptakan semua inovasi, semua perkembangan yang kita bikin ini ya gitu. Yang kedua itu tadi lebih ke mengarah ke manfaatnya ya gitu. Jadi ke sana sekarang gitu. Udah makin canggih lah Pak ya. Iya, makin canggih sebenarnya kalau kita lihat ya. Dan Indonesia termasuk negara yang canggih to be honest gitu ya. Itu kalau misalkan tadi kita ngomongin balik lagi ya, karena ini kita ngomongin how to know atau what should we know about inclusion in finance gitu. Kayak misalkan kita tahu daerah 3T itu kan jangkauan ada opportunity tapi ada challenge juga gitu kan. Menurut Bapak gitu ya, kedepannya dengan tadi bahwa sebenarnya kita bukan cuma formal bank aja nih, tapi kayak fintech dan lain-lain juga itu kan bisa memperluas akses terhadap inklusifnya itu. Berarti menurut Bapak kedepannya apakah memang nanti akan lebih banyak ke fintech atau memang banyak formal bank ya Pak ya trennya nih? Ya ini perdebatan ya di antara teman-teman yang ahli gitu ya mengenai hal ini gitu. Apakah semuanya akan move ke digital atau ke AI atau apa enggak gitu. Kalau sebagian besar beberapa ahli mengatakan bahwa sekali lagi kan yang namanya financially included itu, jadi orang yang udah menerima itu kan belum berarti dia financially literate kan gitu. Jadi satu, financial inclusion itu akhirnya dia mendapatkan akses ke pembayaran dan akses ke layanan
finansial secara umum lah. Itu hanya langkah pertama gitu. Yang lebih penting adalah justru financial literacy-nya. Misalnya seberapa banyak dia memanfaatkan rekening bank atau rekening e-money yang dia punya gitu. Apakah hanya untuk terima uang selesai gitu aja, atau dia bisa memakainya untuk yang lain ya, untuk bisnis, untuk yang mengembangkan usahanya, untuk menerima pembayaran dan segala macam, untuk mendapatkan bantuan pemerintah atau bahkan untuk asuransi ya gitu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, mohon maaf Mbak Lovita, apa pertanyaan tadi itu? Depannya trennya apakah nanti fintech yang akan lebih banyak gitu ya menjangkau coverage yang 3T itu, apa gimana nih Pak kira-kira? Iya, diharapkan begini kan, karena kalau kita doing things manually, kita secara manual melakukannya, itu akan mahal biayanya. Tapi saya sampaikan tadi, sebagian dari ahli kita akan menyatakan mungkin sampai 25 tahun lagi masih akan ada proses manual yang kita lakukan. Misalnya pada saat kita memberikan kredit ke kelompok perempuan yang ingin berusaha di daerah Indonesia Timur atau Indonesia Barat sebelah mana begitu ya, maka kita masih perlu ketemu dengan orang-orang ini untuk memberikan mereka pelatihan mengenai bisnis, memberikan pelatihan mengenai financial literacy, bagaimana bisnis itu bisa menggunakan pembayaran, bagaimana mereka bisa masuk ke digital economy, menjual barangnya lewat e-commerce dan segala macam itu. Itu masih akan dilakukan secara manual, tapi itu ongkosnya mahal karena mesti mengirim orang dan segala macam kan gitu. Dan juga karena jaringan internet di sana kan tidak ada. Juga jangan lupa bahwa jaringan akses ke smartphone, akses ke handphone pinter itu juga perlu kan gitu. Nah ini menarik kan kalau ditanya itu gimana ini dengan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu itu handphonenya itu handphone untuk semua orang, gitu. Untuk anaknya, untuk untuk suaminya, untuk siapa. Jadi kadang-kadang mereka kalau fully digital juga belum bisa. Nah, tapi memang trennya ke sana. Jadi karena dengan digital itu saatnya nanti anak-anak muda di daerah yang terpencil, terdepan dan itu tertinggal itu akhirnya dapat akses ke internet, entah pakai satelit yang sekarang murah itu gitu ya, karena orang bisa naruh itu dan seluruh kampung bisa pakai ya, saya nggak mau sebutkan namanya. Tapi semuanya jadi lebih murah kan, karena semuanya bisa belajar lewat handphonenya kan gitu. Dan itu baru hanya kita bicara masalah digital dan akses ke internet ya. Belum mengenai fintech kan. Kalau fintech nanti kan akan lebih gampang. Buktinya sekarang dengan e-money saja, dengan kris saja itu udah membuka banget kan kesempatan anak-anak di daerah manapun juga. Kalau dulu istilahnya pinjam uang itu susah gitu. Sekarang kan kirim uang itu dengan gampangnya kan, dengan e-money dan segala macam, dan interoperable tadi itu kan. Nah kalau fintech lebih, kalau saya ngelihatnya dulu sangat susah bagi usaha mikro dan kecil itu, termasuk yang milik perempuan itu, untuk mendapatkan pinjaman dari bank, karena bank itu selalu membutuhkan misalnya kolateral, kemudian membutuhkan bukti-bukti yang lain ya, surat ini, surat itu dan segala macam, persyaratannya cukup susah. Maka sekarang dengan fintech itu gampang, karena sebenarnya kartu penduduk kita kan sekarang udah single ID kan, jadi udah tahu ini penduduk ini, kalau kartu penduduknya bener ya, orang ini tinggal di mana, umurnya berapa, itu bisa di tracing kan, lebih gampang kan. Jadi EKYC dan segala macam itu. Jadi kedepannya emang digital sama fintech akan memainkan peranan penting, karena membuatnya lebih mudah dan lebih murah, baik untuk perusahaan yang menyediakan maupun untuk customer yang menggunakan. Berarti secara direction tuh memang diarahkan untuk ada interlink between fintech dan bank gitu Pak ya? Iya. Saya masih ingat dulu waktu ngerjakan tugas atau survei untuk World Bank misalnya, kalau tidak salah, itu kalau ditanya fintechnya bilang, kita ini kan melayani
teman-teman UKM yang tidak mungkin mendapatkan kredit dari bank kan Pak gitu. Terus banknya bilang ya, tapi itu kan wilayah kita kan gitu. Mereka masih begitu. Tapi sekarang kayaknya mereka akur tuh, mereka saling support. Mereka seneng kerjasama karena makanya banknya sadar kan bahwa bank-bank fokus ke usaha kecil yang sudah maju, usaha menengah kecil yang sudah maju. Sementara fintechnya cocok untuk sesuai dengan kebutuhan. Tadi kebutuhan, ingat ya, tadi kan kembali ke financial inclusion tadi kan sesuai kebutuhan kan. Nah, rupanya banyak kita temui bahwa teman-teman di usaha mikro maupun kecil itu saya hanya perlu pinjaman untuk pas Lebaran sama Natal dan Tahun Baru. Saya perlu beli banyak barang, perlu modal untuk beli persediaan barang sehingga bisa jualan. Habis itu selesai Pak. Jadi kalau saya disuruh tanda tangan kredit yang setahun gitu, buat apa? Saya perlunya cuman 1-2 bulan gitu. Contohnya itu ya. Gitu. Terus saya jumlahnya maunya fleksibel segini aja gitu. Saya cuma perlu 5 juta, saya nggak perlu 20 juta. Kadang-kadang misalnya dikasih pinjaman 20 juta lah, buat apa gitu, malah nggak bisa bayar kan. Jadi itu tadi. Nah, fintech ini terus terang aja, dulu kan kita bilangnya peer to peer lending kan. Banyak investor individu yang mensuplai dana ke fintech ini untuk dipinjamkan ke orang lain gitu. Tapi sekarang lebih banyak terbukti bahwa fintech lending atau kita bilangnya platform lending, lending platform ini sekarang lebih banyak dananya dari perbankan gitu. Jadi banknya juga seneng daripada duit saya nggak muter gitu. Disampaikan aja asal mereka bicara risk appetite-nya. Jadi mereka bicara, tolong kalau minjaman ke sini ini ya, kalau minjaman ke sini ini ya gitu. Saya maunya di industri yang ini karena industri yang sesuai dengan dulu pada saat pendiri bank kita mulai usaha, dia sukanya di perdagangan. Tolong fokuskan ke perdagangan misalnya gitu. Ada yang fokusnya misalnya ke mana ini, ke pertanian misalnya gitu. Nah, ada juga gitu. Tapi ada yang jangan ke industri ini ya gitu. Ada juga yang gitu. Jadi mereka bicaranya di situ. Gitu, Mbak. Ini saya ada good insight nih dari Bapak bahwa memang untuk menengah SME lah ya, yang tidak small banget kan ada range-nya tuh. Mereka lebih ke formal bank seperti dari KUR dan lain sebagainya. Sedangkan sesuai kebutuhan, balik lagi tadi katanya bahwa ibu-ibu atau teman-teman kita yang di 3T sana malah butuh cuma buat beli bahan baku ketika Lebaran gitu Pak. Nah, saya pengen tahu sih Pak, sebenarnya kan kalau yang saya tahu ya pinjol ya Pak ya. P2P itu ada aja yang pinjol gitu. Sebenarnya kalau misalkan di lapangan untuk P2P lending ini apakah banyak yang lebih konsumtif atau gimana ya Pak secara fakta nih di lapangan? Kita bilangnya tidak boleh pinjol lagi. Nggak boleh ya teman-teman. Pinjol itu mengarahkan ke dulu zaman pinjaman online yang ilegal, yang terus kalau kita nggak bayar diancam, terus disebar-sebarin kemana-mana gitu ya. Betul. Sekarang istilahnya itu pinjaman daring. Jadi lebih ini. Ditranslate ya Pak. Pinjaman daring gitu. Kenapa? Karena memang kita lebih mengarahkan teman-teman di asosiasi misalnya baik yang syariah fintech maupun di yang konvensional juga udah mengarahkan bahwa kita ingin kok Pak mendukung UKM ini gitu. Jadi ya pinjaman mereka tidak melulu untuk usaha kecil yang gurem, enggak gitu. Justru yang besar pun sampai ada pinjaman dari mereka pun yang sampai 2M juga ada gitu. Dari fintech ada, ya? ada. Dan kebanyakan memang ini untuk membutuhkan aja ya, kebanyakan memang masih di Jawa. Kenapa? Ya karena memang tadi tuh ya kontrolnya lebih mudah kan. Kalau udah di daerah di luar Jawa gitu, meskipun ada permintaan misalnya dari aturannya kalau bisa tolong pinjaman itu 20-30% itu diarahkan ke luar Jawa gitu. Ya kalau bisa dijangkau pasti dilaksanakan oleh teman-teman. Tapi kalau memang susah dari segi akses, terus nanti kalau dia nggak bayar ngejarnya gimana, nyarinya di mana, tengah hutan kan susah juga kan gitu ya. Jadi menurut aku menurut itu sih baik ya. Jadi mereka berusaha memenuhi harapan pemerintah, jangan sampai
fintech lending ini hanya di daerah di Jawa saja, tapi kalau juga bisa di luar juga itu sudah mencoba dipenuhi, tapi sekali tergantung dari infrastruktur dan macam-macam ya. Tapi yang penting adalah menurut saya sih itu tadi kan, aturannya jelas, kemudian bunganya jelas, kemudian apa supaya tidak timbul lagi seperti yang kemarin pada saat banyak sekali pinjol yang ilegal itu kan, sampai geger dan heboh gitu ya. Untung pemerintah sigap kan, jadi sekarang udah dicoba untuk di ini. Tapi itu kembali ke literasi ya. Jadi orang yang pinjam baik dari pinjaman daring maupun dari bank segala macam harus tahu untuk apa dia pinjam, apakah untuk kebutuhan pribadi atau konsumtif atau untuk kebutuhan produktif ya, untuk usahanya. Semua harus tahu, misalnya ya kalau saya pinjam segini kira-kira saya bisa bayar nggak gitu. Tapi ini juga tekanannya ke teman-teman yang peminjam, jadi pinjaman platform pinjaman daring maupun bank, mereka juga sudah tahu kalau orang ini banyak terima pinjaman dari mana-mana, wah nanti kalau nggak bisa bayar kan yang rugi kita juga. Jadi harus dari dua sisi, yang pinjam harus tahu kita bisa bayar nggak ya gitu dengan ini, yang meminjamkan juga harus tahu, nanya kiri kanan, dan sudah ada platformnya kan, ini orang kalau terima pinjaman banyak atau kita bilangnya over indebtedness, gimana nanti efeknya ke kita. Oke. Sekarang tadi udah banyak banget ceritanya Pak, pengen tahu gimana sih sebenarnya kalau di lapangan itu kita bisa tahu bahwa ya emang financial inclusion ini memang truly improving the people's life gitu di Indonesia nih Pak. Ada contoh nyata nggak sih? Kayaknya kan kalau apalagi kita audiensnya konsultan nih, pasti kayak case study gitu. Boleh deh Pak ceritain. Banyak ya gitu. Jadi kalau misalnya hidup orang atau kegiatan sehari-hari sebuah bisnis itu jadi lebih mudah, lebih gampang gitu. Jadi kita mau transfer uang gampang, kalau bisnis mau menerima pembayaran gampang, kita mau melakukan kegiatan transaksi gampang, atau mau masuk ke digital ekonomi, jualan produk kita lewat e-commerce juga gampang. Itu semuanya salah satunya adalah itu lebih mudah, lebih gampang, dan lebih affordable, nggak mahal lagi. Not a luxury anymore gitu, nggak sesuatu yang luxurious gitu. Jadi banyak orang yang bisa menggunakan itu. Jadi kehidupan orang jadi lebih mudah karena misalnya mereka dari segi biaya lebih mudah, lebih terjangkau, dari segi waktu juga nggak perlu antri lama gitu kan gitu. Sekarang kan bank-bank udah pinter kan ya, kalau bisa jangan ketemu teller kan, udah sana ke ATM, sana pakai aplikasinya. Nah itu contohnya membuat hidup kita lebih mudah gitu. Yang kedua, contohnya adalah orang bisa memanfaatkan financial inclusion dengan segala macam produk pinjaman dan layanan keuangan, produk keuangan maupun layanan keuangan yang ada itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah hidup kita lebih nyaman. Misalnya ya, kita bisa memulai usaha. Kita jadi dulu nggak kepikir, karena sekarang pembayaran gampang, transaksi gampang, mau order apa aja untuk dijual lagi gampang gitu. Wah, oke, kalau aku mulai bisnis deh gitu. Jadi itu ada tambahan income kan gitu, misalnya gitu. Terus dulu kalau kita orang mau bayar harus cari mana ya kembalian ya. Sekarang bayarnya pakai kris gitu ya. Sudah nggak usah mikirin kembalian gitu, betul. Kan gitu. Terus orang dengan jualan lewat social commerce ya, lewat berbagai macam aplikasi maupun lewat e-commerce, jadi lebih gampang karena ada ini. Jadi itu salah satunya. Terus yang lain adalah itu tadi satu lebih mudah, lebih murah, terjangkau, kemudian bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Yang kedua, secara umum orang itu happy dan nggak ribet gitu, nggak hidupnya tuh nggak ribet hanya ngurusin apa-apa gitu. Untuk beberapa orang kan sekarang semuanya bisa diotomasi kan ya. Ya sudah, daripada mikir, wah aku udah bayar kartu kredit belum ya, aku udah bayar ini belum ya. Akhirnya mereka pakai yang bisa dananya bisa langsung diambil bulanan, jadi pembayaran otomatis itu kan gitu. Jadi
direct debit itu kan gitu. Dengan direct debit akhirnya udah nggak mikir, udah mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, itu contoh salah satu. Kalau di daerah akan kelihatan sekali kan gitu. Jadi tidak harus lagi repot untuk ngirim uang anaknya yang sedang kuliah, yang sedang apa gitu. Kalau sudah pembayaran, kalau udah suaminya kerja di luar kota, terima uang gitu, tidak harus nunggu akhir bulan lewat siapa diantar gitu ya gitu. Betul. Jadi ini menghindari anak-anak yang biasanya makan Indomie karena transferan terlambat tidak terjadi bisa lagi. Dulu kan itu kan, kok makan Indomie sih seminggu ini? Iya, belum terima kiriman dari orang tua. betul benar. Sekarang kan langsung kan, hari ini dikirim, berapa menit kemudian udah sampai kan. Bahkan berapa detik kemudian udah sampai. Semacam itu, that's how itu menunjukkan betapa financial inclusion itu kalau memang ini manfaatnya banyak untuk meningkatkan ini kesejahteraan orang. Itu ya pastilah ya, ada sisi ininya lah, ada sisi positifnya, itu sudah barang pasti gitu Pak. Cuma pengen tahu nih Pak, kalau kita pengen ngomongin di luar negeri, biasanya kan Indonesia ketinggalan bla 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 bla, ada aja lah selintingan gitu ya. Tapi kalau di luar gimana nih Pak? Apa jangan-jangan Indonesia udah isunya kris ini kan udah sama Bapak Trump itu ya? Gimana nih Pak? Kalau case dari yang ada di Indonesia, kita coba di Asia tuh seperti apa, ASEAN seperti apa gitu. Dulu di awal-awal ya, tahun 2008, 2009 pas kita mulai istilah itu, dulu belum ada e-money istilahnya. Dulu misalnya masih namanya mobile banking atau branchless banking gitu. Itu Indonesia memang belum punya peraturan waktu itu, sebelum tahun 2009 kalau tidak salah ya gitu. Jadi kita belajar nih, kita belajarnya ke Kenya, ke M-Pesa itu, kita belajarnya ke Afrika Selatan, kita belajarnya ke India, bahkan waktu itu belajarnya ke Kabul, kalau ada M-Paisa namanya segala macam. Kita belajar ke negara-negara lain karena pengen tahu seperti apa sih bisnis modelnya, seperti apa sih di lapangan, orang bener nggak sih pakai dan segala macam itu. Dan kita mesti bikin peraturannya, karena itu setelah keluar peraturan dari BI kan udah direvisi mungkin 2, 3, 4 kali ya gitu. Nah sekarang kita makin lama makin oke. Nah dari segi bisnis model yang ada di Indonesia yang berjalan, justru sekarang kita yang makin bagus. Jadi kris itu jadi contoh dari banyak orang, karena dari banyak negara sekitar kita kan. Karena kita tidak berpangku atau tidak mendasarkan atau bergantung pada satu perusahaan itu kan, penyedia jasa payment itu kan gitu. Jadi Indonesia bikin sendiri, BI bikin BI Fast. BI Fast itu yang bikin semuanya jadi bagus, makin lama makin bagus dan reliable ya, bisa diandalkan dan juga cepat juga kan gitu. Nah itu membuat ongkosnya jadi lebih mudah. Satu itu banyak negara ingin tahu kok bisa ya BI bikin begitu negara kita gitu. Yang lain juga banyak sekali super apps kan gitu. Di sini misalnya dari mulai Grab, Gojek dengan segala macam, GoFood, Grab, GoSend dan GrabFood segala macam itu, juga yang e-commerce segala macam itu kan terintegrasi kan ya dengan sistem pembayaran kita maupun in a way super app dan digital ekonomi yang secara keseluruhan itu ya e-commerce segala macam itu. Nah itu jadi contoh negara lain kan, jadi negara teman-teman dari Afrika Selatan atau negara Afrika lah, nggak Afrika Selatan saja, beberapa negara datang ke Indonesia untuk mempelajari ini gimana ini gitu, dari Timur Tengah gitu kan, dari Middle East and MENA istilahnya gitu dulu juga datang gitu, ngelihat kok bisa gitu ya. Ternyata memang peraturan kita membolehkan untuk itu. Di beberapa negara misalnya tidak boleh itu satu perusahaan itu bisa melakukan 1, 2, 3, 4, 5 hal bareng di dalam satu perusahaan itu. Mereka harus menjadi 2, 3 bagian. Jadi mereka jadi lihat juga peraturan. Saya kira dalam banyak hal kita memang sudah menjadi panutan, sudah bisa menjadi contoh ya. Apalagi dengan kris sekarang udah bisa dipakai di beberapa negara tetangga kan ya Mbak Lavita. Itu contohnya sih. Tapi kayaknya kita mesti perlu belajar juga dari negara-negara lain ya masih ya. Iya Pak.
Kalau ngomongin tadi kris ini ada yang diterima dan tidak terima, ada yang on progress, ada yang sudah nih Pak. Kalau di luar gimana nih responsnya terhadap adanya kris? Kemarin sempat ke beberapa negara kan, karena ada satu proyek itu seperti ke Brunei misalnya, ke negara-negara lain, ke Thailand, ke Filipina dan segala macam, kemarin ke Vietnam segala macam. Kalau ngelihat kris sih kita seneng ya, kita harus bangga ya, karena sekarang kan bisa diterima di Thailand kan. Orang turis Thailand bayar apapun juga di Bali seneng langsung bayar pakai kris gitu. Kita teman-teman yang apa itu istilahnya sekarang yang mereka belanja tapi bukan untuk dirinya sendiri tapi just tipper. Just tipper banyak pakai ini kan, pakai kris atau turis kita di sana di Thailand banyak itu. Saya dengar juga di Malaysia. Nah nanti kalau kita misalnya pergi ke Korea Selatan, ke Jepang, ke Cina pakai ini, udah pasti kubrak gitu. Kalah ya sama yang itu. Kalah pasti yang itu gitu kan, gitu. Makanya si bapak sana itu nggak seneng ngelihat kris jadi segitu ininya kan, diterimanya kan gitu. Tapi pasti sama kan ya, kalau teman-teman di negara ASEAN mau terima kan harus ada tadi standarisasi baik dari segi istilahnya kurs tukar uangnya maupun standarisasi dari segi penerimaan pembayarannya, security-nya, ya, keamanan pembayarannya segala macam pasti harus diomongkan itu semuanya. Berarti secara regulasi itu sebenarnya sudah ada pilar-pilar tersendiri Pak ya, sudah mulai support gitu. Ya, kalau saya tidak salah di ASEAN itu ada badan sendiri, ada working group atau apalah istilahnya, di mana semua negara ASEAN itu bicara masalah itu, bicara masalah kerjasama, misalnya masalah payment gitu ya, atau masalah apa gitu, itu ada komisinya di sana. Jadi mudah dibicarakan, tinggal siapa yang mau nggak aja gitu. Sebagai contoh aja kita pakai salah satu kemarin misalnya, kalau kita teman-teman pakai aplikasi ya, kalau ke Vietnam, ke Filipina, ke Singapura, ke Malaysia, itu pakai aplikasi, salah satu aplikasi itu udah bisa diterima. Mau naik motor, mau sewa taksi, maupun mau makanan ya. Itu udah di Thailand segala macam itu udah bisa pakai dua aplikasi itu gitu. Udah enak aja gitu. Jadi memudahkan sebenarnya gitu ya gitu. Iya, ekonomi pun juga makin cepat berputar ya Pak ya. Iya, begitu. Ya, karena secara business wise bukan hanya keuntungan dari remittance-nya aja gitu, tapi kemarin juga kan kita kayak jajan uang diterima 5.000. Nah, itu juga kan Soundbox juga menjadi peluang bisnis ya Pak ya untuk pelaku-pelaku yang memanfaatkan kris ini sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita mau belajar dari negara lain ya, mungkin saya ngelihatnya mungkin dua ya gitu. Kemarin saya belajar bahwa ada istilahnya Aadhaar ya di India itu. Itu sebenarnya sama dengan kita, sama dengan saya, itu kayak kartu penduduk kita sebenarnya. Itu adalah semacam ID gitu, digital information mengenai residence atau penduduk India itu, di mana dia itu yang juga itu baik ID maupun biometricnya juga ada. Jadi itu ID. Nah, cuman yang bagus di sana adalah ini dikelola oleh pemerintah pusat. Ini sudah hampir 90% lebih penduduk India datanya ada di situ, di digital ID ini, dan untuk mengaksesnya itu nggak bayar. Ya memang untuk melakukan transaksi perbankan tetap akan memberikan fee ya gitu. Tapi untuk bank mengakses data, saya untuk misalnya aku ingin tahu Mbak Love, kita ini bener nggak sih alamatnya di sini, karena kamu mau buka rekening bank atau mau buka e-money atau mau buka apalah gitu ya. Maka saya sebagai lembaga industri keuangan, lembaga finansial mau akses itu, apakah saya itu microfinance atau saya itu fintech atau bank, itu nggak bayar. Nggak bayar. Nah, ini membuat ongkos untuk akuisisi ya, itu lebih murah dibanding
mungkin di negara kita ya barangkali ya, saya tidak tahu ceritanya tapi gitu ya. Nah yang menarik juga kemarin saya pelajari waktu di pertemuan kemarin itu Malaysia, Malaysia tetangga kita ya gitu. Di Indonesia memang ke industri atau lembaga industri keuangan syariahnya kan bagus banget di Indonesia. Tapi yang saya lihat kemarin di Malaysia itu menarik untuk dipelajari bahwa di sana zakat, wakaf, sedekah dan segala macam itu dikelola untuk memberikan modal awal untuk bisnis startup gitu. Jadi dipakai daripada kalau ini kita hanya memang perlu ya untuk kaum duafa diberikan haknya segala macam itu. Tapi and then what gitu. Dari yang jumlah yang masih banyak itu uang zakat itu mau diapakan gitu. Kenapa nggak dipakai untuk menggerakkan ekonomi? Jadi kalau anak-anak muda di sana mau menggerakkan ekonomi di mana bank tidak mau. Jadi kayak venture capital ya. Jadi so they see as a venture capital memanfaatkan dana zakat dan segala macam itu untuk mendanai bisnis yang memang belum tentu berhasil kan. Tapi karena ini uangnya dari zakat jadi kayaknya agak-agak oke gitu loh. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak ya sudahlah, ini anggap aja amal. Saya nggak tahu, mungkin pikirannya begitu. Tapi menarik sekali. Jadi di sana anak-anak muda, jadi kalau mau memulai usaha nggak dapat pinjaman dari bank, mereka dapat venture capital dari dana yang di zakat tadi itu. Itu menarik banget, sehingga di sana ada banyak sekali anak-anak muda jadi tertarik untuk mengembangkan usahanya. Untuk kegiatan sosial yang memang seperti LSM gitu ya, tapi untuk membantu kesejahteraan masyarakat sekitar, orang-orang miskin di sana atau yang membutuhkan bantuan gitu. Saya nggak tahu juga seperti apa, tetapi juga ada yang memang untuk social enterprise ya, wirausaha sosial gitu. Ini saya kira mungkin 1-2 hal yang kita bisa pelajari. Tapi kalau dari segi inovasi, infrastruktur, produk, layanan, saya sih nganggap semua industri keuangan dari mulai payment sampai perbankan, fintech maupun sampai ke teman-teman yang di MFI, microfinance institution sudah memadai ya gitu, sudah memadai untuk ini. Tinggal financial literacy-nya. Jadi PR besar kita itu sebenarnya financial literacy itu. Jadi literasi keuangan kita itu yang perlu benar-benar digenjot gitu ya. Kalau sejauh ini financial literacy upaya apa sih yang sudah dilakukan pemerintah gitu Pak? Banyak ya, karena kemarin kalau ngelihat data yang kemarin itu financial inclusion kita kan sudah di 85% ya. Mungkin kalau financial literacy-nya itu kalau nggak salah entah di 80-nya atau 75%-nya ya. Jadi memang lebih rendah ya gitu. Yang udah dilakukan pemerintah banyak, dari mulai mengajak bank-bank itu untuk selalu mengingatkan nasabahnya jangan sampai tertipu, jangan sampai apa gitu, sampai juga mungkin promosi ya, teman-teman dari BI, OJK, kemudian dari kementerian-kementerian yang membantu UKM itu ke daerah-daerah untuk mempromosikan financial literacy. Misalnya jangan hanya mengharap, ini termasuk juga dari program ADB mengenai We Finance Code ini kan, jangan hanya mengharap bank-bank itu yang selalu ingin harus menurunkan kriteria supaya dapat pinjaman atau kalau bisa tidak ada bunganya rendah, kalau bisa tidak ada agunan dan segala macam. Tetapi juga dari sisi pemilik usahanya, customernya juga dilihat untuk mulai sekarang coba bisa nggak kalian memberikan apa kebutuhan finansial kalian yang mesti diperlukan, perlu nggak asuransi, perlu nggak belajar jangan sampai utang berlebih, jangan perlu nggak belajar laporan keuangan supaya lebih banyak kansnya untuk diberi pinjaman karena ada laporan keuangan yang bagus kan ya gitu. Jadi memang harus dua sisi yang kita harus bikin itu ekosistem. Betul. Jadi pemerintah sama bank-bank kayaknya memang sudah melakukan, cuman caranya seperti apa, nah itu kan
secara in person kan sudah cukup banyak. Nah, secara digital juga seperti apa itu juga perlu. Jadi masih banyak sekali ruang yang perlu diisi dan juga cara yang perlu ditemukan untuk financial literacy ini. Karena rumusnya tidak bisa one fits for all kan. Ya. Jadi nggak tahu ya gitu. Beda-beda gitu. Saya kemarin tertarik juga ada benar bahwa ternyata di beberapa pondok pesantren atau di universitas, di SMA itu sudah mulai dimasukkan bagaimana cara mengelola keuangan yang benar. Nah, itu dari itu dulu udah bagus ya gitu. Karena kalau tidak salah kan anak muda sekarang itu juga yang harus kita pikirkan adalah anak muda sekarang kan sudah mulai banyak punya hutang kan ya. Betul. GoPay later. Iya, itu segala macam kan, dan itu mesti diawasi, jangan sampai itu kemudahan untuk mendapatkan pinjaman juga akhirnya menjadi hal yang menyusahkan mereka kan gitu. Jadi betul. Ini termasuk dari itu tadi, gimana ngajak anak muda untuk bisa mengatur keuangannya dengan baik, karena ini bagian dari financial literacy itu kan gitu. Ini tadi kita udah banyak juga ngomong soal sistem-sistem nih Pak pembayaran yang ada di Indonesia. Kita kenapa sih ada fintech dan lain-lain, kan ada pendorong juga nih Pak, dimana semua orang Indonesia makin banyak gitu orang yang bisa mengakses internet, semua itu pindah ke online, mau bekerja juga dari rumah tinggal online jualan, daftar anak sekolah tinggal online gitu Pak. Nah menurut Bapak gimana sih sebenarnya, apakah sistem pembayaran atau payment innovation yang sekarang udah ada ini apakah sudah fit into this ecosystem gitu nih Pak? Saat ini iya sih menurut saya pribadi ya gitu ya. Karena apa yang kita butuhkan kan sudah terpenuhi, jadi dari mulai kita mau membayar gampang, mau menerima pembayaran gampang, mau bertransaksi gampang dan segala macam itu sudah kan gitu. Cuma kalau kita bicara yang lebih besar lagi, itu bisa muncul lagi nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya begitu, misalnya bank akan mencari cara produk pinjaman apa lagi nih yang dibutuhkan oleh orang. Itu bisa akan muncul, oh kalau begitu kita perlu bikin produk seperti ini. Nah saya kembali lagi, tapi di dalam beberapa hal juga masih ada ketimpangan. Misalnya kita dapat banyak data yang membuktikan bahwa kalau perempuan pengusaha, perempuan yang mempunyai bisnis di Indonesia itu mengajukan pinjaman, itu most likely 2 kali kesempatannya, itu 2 kali kemungkinannya itu ditolak dibanding kalau teman-teman laki-laki yang mengajukannya gitu. Itu big issue sih Pak, betul. Big issue kan gitu. Betul. Kenapa gitu? Padahal semua orang bilang kan kalau peminjam perempuan itu kan mereka lebih tanggung jawab, lebih membayar tepat waktu, lebih peduli lah gitu, tidak mau namanya jelek segala macam. Tapi kenapa enggak gitu? Nah rupanya salah satunya ada di data gitu. Jadi di Indonesia ini banyak sekali lembaga keuangan yang belum memisahkan data itu menurut jenis kelamin atau menurut gender atau apapun istilahnya ya gitu. Jadi datanya belum terpilah. Nah, kenapa perlu data ini dipilah? Karena dengan data dipilah akan tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan perempuan itu ditolak pengajuan pinjamannya. Salah satunya jangan-jangan persyaratannya rumit untuk dipenuhi. Karena misalnya perempuan punya banyak role kan, banyak peran kan, peran untuk membesarkan anaknya, peran untuk menjaga keluarganya dan macam-macam. Jadi kalau petugas bank datang pagi hari atau sore hari ya pasti pertanyaannya dijawab dengan seadanya saja karena sibuk. Lagi sibuk gitu kan gitu. Atau bahkan kita temukan di beberapa kasus formulir untuk untuk pengajuan pinjaman itu susah dimengerti oleh perempuan ya. Ini secara umum ya, secara umum ya. Jadi global ya di dunia ya gitu. Karena itu kita sering nanya kan gitu, kalau kamu belanja online kemana? Pasti nyebut kalau perempuan kesini kan gitu, kalau laki-laki kesini gitu. Karena memang bahasanya UX UI-nya itu beda gitu.
Nah, jadi itu yang di ini. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, sudah cukup nggak sih gitu? Secara umum sudah, tapi ada beberapa yang belum. Misalnya produk layanan pinjaman yang untuk perempuan misalnya. Beberapa hal yang misalnya gap tidak ada adalah misalnya untuk teman-teman disabilitas ya gitu. Nah, kalau kita masuk ATM gitu kan, tiba-tiba ATM-nya tinggi kan, kemudian beliau pakai kursi roda kan, nah itu gimana gitu kan, gitu. Jadi semacam itu kita mesti perhatikan ya gitu. Hal yang lain bisa dilihat adalah misalnya nanti akan ada semakin banyaknya pekerja migran kita yang keluar ke negara-negara yang baik ya, misalnya jadi pekerja otomotif di Korea Selatan atau menjadi kerja di Australia, di negara lain, diaspora atau mereka kerja sebagai perawat gitu, perawat di rumah sakit di Australia atau apa yang kita bilang care ekonomi itu ya, atau menjaga anak, menjaga orang tua yang sudah jompo misalnya gitu. Itu kan mereka membutuhkan pembiayaan kan ya, dana untuk misalnya ngurus paspor, visa, tes kesehatan dan segala macam itu, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Jadi kalau dari segi payment sudah cukup, tapi kalau dari segi kebutuhan finansial yang lain itu nanti bisa berkembang, dan bank pasti, teman-teman dari bank fintech pasti akan menyesuaikan ke sana. Justru apa yang ada sekarang itu malah memicu inovasi ya Pak ya, untuk para pelaku usaha ini gitu ya, di bidang perbankan ini. Betul, dan memang kembalinya sekali lagi kembali ke pengguna kan gitu. Ini siapa customer kita, apa kebutuhan mereka. Biasanya akan mulainya ujung-ujungnya seperti itu. Kita mau pakai AI, kita mau pakai digital, kembalinya ke situ juga. Nah, ini untuk menyelesaikan persoalan yang mana nih gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal online lagi Pak, kita tahu ada banyak berbagai macam fintech yang menyediakan pinjaman daring ya Kak tadi ya, sekarang bukan fintech, pinjaman daring gitu. Kayak yang kita tahu itu memang pinjaman daring tersebut kayak untuk konsumtif, saya pengen beli apa pakai yang dari toko ijo atau ada juga yang di toko oren dan lain sebagainya. Bahkan sekarang bank pun juga mengeluarkan loan sebenarnya Pak, bukan hanya kredit card kan ya. Sebenarnya peluang-peluang kayak mereka ini memberikan pinjaman dalam hal untuk productivity itu gimana tuh Pak? Ada nggak sih Pak? Banyak dan menguntungkan juga kan gitu. Bayangkan kalau kita misalnya pinjaman ke seseorang atau dua orang gitu ya, berapa gitu, berapa sih dapatnya gitu. Tapi mungkin ini pendapat saya pribadi ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau pinjaman ke sebuah perusahaan kan bisa dari mulai 5 juta, 10 juta sampai 2M kan gitu. Ke sebuah perusahaan kan gitu. Jadi banyak sekali, salah satu yang saya lihat atau saya dengar adalah yang namanya invoice financing gitu. Dia udah dapat kerjanya udah selesai, udah dapat invoice, tinggal bayar, tapi ternyata karena aturan dari perusahaan menjadi klien dia akan dibayar 2 bulan lagi. Nah, ini kan perlu proses itu ya. Perlu bayar pegawainya kan, sementara dananya udah masuk untuk ngerjain proyek itu misalnya. Untuk perusahaan kecil itu bisa invoice itu ini saya udah jelas nih mau dibayar oleh perusahaan ini, perusahaan yang bayar juga ini perusahaan bagus nih pasti bayar nggak mundur dari 2 bulan. Ya udah kita pinjemin kamu 2 bulan dengan bunga sekian. Nah itu jadi proses produksinya atau kegiatan usahanya tidak itu. Itu tadi yang dibilang tadi itu kan untuk working capital kan. Working capital. Bisa juga. Jadi misalnya lagi butuh, tiba-tiba dapat banyak proyek gitu, cuma 2 gitu ya, perusahaan advertising kecil atau perusahaan desain grafis kecil gitu. Biasanya hanya ngerjain desain aja dan terima fee, tiba-tiba harus cetak buku, harus cetak apa gitu, dan butuh biaya kan. Itu udah jelas kan produknya, udah jelas customernya bagus, akan bayar, tapi butuh biaya kan untuk memproduksi cetakannya tadi atau apa. Nah itu bisa itu atau tadi kita bilang pada saat inventory kan, pada bulan puasa atau tahun baru, bisa bridging finance apalagi secara umumnya gitu. Jadi beberapa produk yang bisa juga. Kemarin saya dengar juga ada teman-teman yang
mau memperbaiki tokonya. Oh. Nah, kan itu udah masuk namanya apa gitu ya? Apa eskalasi kali ya? Eskalasi. Jadi juga ada yang sanitasi misalnya gitu. Okay. Jadi kamar mandinya kurang bagus lah gitu. Tapi sebenarnya ini rumah yang disewakan ke Airbnb misalnya atau apalah gitu. Jadi komplain kan customernya atau yang itu ini tapi untuk tujuan bisnis gitu. Bisa juga. Nah, atau memperbaiki rumah ya gitu. Memperbaiki rumah karena rumahnya ternyata mau dipakai untuk usaha peracangan, orang Jawa bilang ya, usaha retail kecil lah gitu. Jadi ada banyak sekali Mbak Lavita produk-produk pinjaman dari teman-teman pinjaman daring yang memang diarahkan untuk untuk bukan konsumtif ya, tapi produktif loan ya. Ya, oke. Ini udah masuk sesi closing nih Pak. Gak kerasa ya ternyata. Iya, padahal seru ya kita ngobrolnya ya. Bisa berapa SKS ini Pak? Nah, untuk closing seperti biasa gitu ya, kita pengen tahu nih, menurut Bapak yang sudah sangat berpengalaman, yang sudah banyak engage lah di di bidang ini gitu. Untuk kedepannya selama 5 tahun ke depan, Indonesia itu main prioritasnya apa sih Pak untuk inclusive financial ini? Kalau menurut saya sih yang pertama tadi itu ya, meningkatkan financial literacy ya, dengan banyak tujuan tadi. Satu, agar masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan layanan keuangan atau produk keuangan yang ada dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian tidak terjerumus ke pinjaman yang berlipat itu, yang over indebtedness ya gitu, kebanyakan pinjam utang atau apa gitu, jadi malah merepotkan gitu. Kemudian mungkin melebar ke kebutuhan yang lain, jadi tidak hanya pembayaran ataupun transaksi, tapi boleh mulai menabung, mulai ke investasi, ke asuransi, kan itu dibutuhkan juga kan ya gitu. Di samping tadi itu menghindari agar jangan sampai tertipu, kena scam atau ke macam-macam ya, itu penting dengan adanya financial literacy. Yang lain barangkali mungkin dengan adanya digital AI dan segala macam itu, kayaknya kita perlu melibatkan banyak orang, baik untuk memanfaatkannya maupun untuk melihat impact-nya seandainya ada gitu ya. Mau nggak mau kan sekarang akan ada banyak pekerjaan yang digantikan oleh AI, akan banyak orang yang semuanya serba digitalize kan ya, didigitalkan gitu. Nanti kalau kita tidak ikut itu, kita akan ketinggalan tren. Tapi jangan sampai juga karena kita mulai mengarah ke sana, banyak orang ketinggalan. Nah, orang-orang yang ketinggalan inilah nanti yang kembali lagi tidak bisa menikmati adanya financial inclusion. Jadi buat apa saya financially included tapi nggak bisa memanfaatkan dari ini. So itu PR juga buat pemerintah, lembaga keuangan yang ada dan segala macam itu. Yang lain saya kira customer protection masih perlu. Kita sering dengar ya, banyak sekali kasus-kasus di mana itu kan bukan salah kita kalau ada pembobolan, kalau rekeningnya dijebol apa segala macam. Nah itu perlu diselesaikan. Ini kita bicara masalah perlindungan data pribadi, ini kan kasusnya banyak sekali ya. Sekarang ya, pembobolan data itu, sehingga tiba-tiba kita dapat telepon dari orang yang kenal sama kita, seolah-olah dia dari bank yang kita percaya, padahal dia memanfaatkan data yang dicuri dari itu. Jadi untungnya memang kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi, tapi juga itu benar-benar menjaga datanya gimana, itu saya kira teman-teman dari pemerintah maupun lembaga keuangan pasti harus memikirkan masalah perlindungan konsumen ya, atau itu. Yang lain sih menarik kalau kita ngelihat blueprint yang dibikin oleh Bank Indonesia kalau di bidang payment ya. Jadi ini kalau saya lihat sih misalnya modernisasi infrastruktur pembayaran misalnya. Nah, seperti apa ini? Tadi sehubungan dengan tadi itu meningkatnya teknologi dan segala macam. Sekarang kita tahu kris kan bisa dengan tap kan gitu. Nah, itu
itu seperti Carlos, apa iya, ya betul. gitu. Jadi itu bagus juga. Terus lalu konsolidasi industri pembayaran nasional. Nah ini mereka udah punya BVS, terus diapain lagi gitu ya. Saya kira inovasi dan akseptasi digital serta perluasan kerjasama internasional kita udah bicara ya, udah bicarakan ya. Tapi intinya ya nanti payment, financial inclusion, financial literasi itu semuanya akan makin berkembang. Tapi terutama pasti akan banyak orang yang financially included tapi perlu financially literate, dan dari situ baru mereka bisa memanfaatkan itu fasilitas yang ada. Oke, Gitu. ya. Oke. Tadi ada satu statement yang menarik, Pak. Kita financial inclusive tapi I'm not included gitu. Nah, untuk narrowing the gap gitu ya, hal tersebut. So itu kan gap juga gitu. Sebenarnya kan nggak bisa satu orang kayak ini jatah gue gitu. Itu butuh kolaborasi lah Pak ya antar stakeholder. Gimana sih Pak kolaborasi tersebut antara government, financial institutions, teknologi providers dan lain sebagainya itu bisa build the trust gitu. To be trusted, resilient, juga people centered in digital financial ecosystem ini Pak. Iya. Menarik kalau Mbak Levita bilang ini kan masalah trust ya. Karena di berbagai seminar, berbagai konferensi itu mau kayak apapun yang namanya inovasi, mau kayak apapun tersedianya layanan pembayaran maupun layanan keuangan, itu yang utama memang trust ya. Nah, trust itu kan bisa muncul kalau adanya adanya reliability ya. Jadi sistemnya itu reliable gitu. Jadi kita transfer uang pasti nyampe di sana gitu. Kecepatan juga ya, kalau transfernya sekarang terus kok 1 jam kok belum sampai gitu, kita nanya saudara kita di sana kok belum sampai, nah kita udah mulai gitu I'm kan. not trusting you. Ya, ini reliable apa enggak ini gitu. Yang terakhir transparansi kan, makanya itu ada beberapa orang yang kita kan saya percaya kalau uang itu sudah ditransfer kalau ada risitnya kan. Betul. Di beberapa daerah kan masih minta risit itu kan, mana ini kertasnya kok nggak muncul gitu. Sementara kalau di Jakarta kan ya sudahlah, nanti kita tinggal screenshot aja kan, kita kirim bukti bayarnya, orang udah percaya kalau di beberapa daerah gitu. Nah, saya kira itu ya. Nah, meningkatkan trust itu memang penting karena itu tadi reliability. Nah, kalau kita bicara masalah peraturan, kenapa sampai fintech itu dapat izin, bank dapat izin itu kan sangat rigorous kan. Itu memang diarahkannya ke satu itu, reliable, kemudian transparan, ini jelas kemana ini, dan memang kalau sekarang mungkin perlu speednya ya gitu. Jadi nggak bisa kita transfer baru kita 5 menit belum sampai udah ini gimana ini gitu kan gitu. Satu itu. Yang kedua memang ke pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan atau peraturan memang harus membuat peraturan yang tepat, yang prudent gitu, tetapi juga tidak stifle, tidak mengekang inovasi. Ini kan kejar-kejaran antara inovasi. Kalau terlalu inovatif jangan-jangan nanti sembrono kan, jadi nggak ini. Tapi kalau terlalu ketat peraturannya jadi nggak bisa inovatif gitu. Betul. Di kita kan sudah sering kita dengar ya bahwa kita punya sandbox segala macam kan ya. Itu kan untuk mencoba untuk kita coba dulu gitu. Kita coba dulu dengan kelompok kecil seperti apa hasilnya segala macam. Itu juga bagus. Jadi pemerintah dalam hal ini ada dua, satu membuat peraturan dan kebijakan yang memang tepat, jadi nggak terlalu mengikat juga tidak terlalu kendor gitu, tapi juga harus tetap mengajar perkembangan. Jadi biasanya kan ada perkembangan inovasi dulu baru bikin peraturannya kan gitu. Nah mungkin ada istilah namanya regtech sama subtechnya itu. Nah, jadi regulasi teknologi sama supervisi teknologi itu yang bisa dipakai untuk melihat semacam ini, Mbak Lavita. Itu penting kan gitu. Yang terakhir saya kira kembali ke tadi itu gitu. Apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya ini untuk siapa kan gitu, untuk masyarakat banyak kan, baik dari untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan bisnis mereka, untuk kebutuhan masyarakat menerima pembayaran dana bantuan sosial, untuk macam-macam ya, itu semuanya
didesainnya ke arah sana itu, bahwa kalau ini kita bicara masalah relevance itu. Kalau semua desain dari mulai EKYC, dari mulai teknologi untuk menentukan apakah orang ini pantas menerima pinjaman segini apa 5 juta apa 10 juta, kemudian segala macam itu AI dan digital semuanya tadi itu kalau tidak memenuhi kebutuhan dari user tadi itu, ya akhirnya tidak akan dipakai gitu. Ya untunglah kita melihat ya bahwa di sini ini kan udah mulai kelihatan kan ya, banyak sekali inovasi yang memang diterima oleh penggunanya, jadi ya bagus gitu. Ada yang tidak diterima penggunanya, ya makin lama makin tidak terpakai. Ya, ditinggalin ya Pak ya. Ya tinggal sejarah, tinggal nama gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau saya sih masih percaya bahwa industri keuangan gunung finansial di Indonesia masih bagus gitu. Itu sih kalau saya lihat kita harus bikin ekosistem. Jadi ekosistemnya itu tadi kan pemerintah, pelaku, kemudian asosiasi, kemudian juga masyarakat yang menggunakan, kemudian lembaga yang mengamati ini dan segala macam itu, lembaga konsumen contohnya. Nah itu semuanya saling mengisi. Oke. Gitu. Oke. Lumayan ini panjang harapannya. Tapi betul sih Pak, kalau misalkan bisa sedikit dibikin highlight lah gitu ya. Sebenarnya kesemuaan ini tuh memang butuh data. Jadi tadi di mana kita bisa caranya approach sendiri ke lapangan, apakah dia bankable atau enggak, risk appetite-nya seperti apa, lewat AI yang sekarang makin canggih, terus juga secara teknis juga ini doable nggak nih, acceptable nggak nih gitu ya sebenarnya. Dan lain juga sebenarnya lebih ke security ya Pak ya, dimana security ini juga menjamin trust dari si pengguna maupun si lender misalkan gitu. Dan yang terakhir tentunya pilar yang sangat kuat untuk menopang ini semua itu government ini sebenarnya memang sangat menentukan ya terhadap arah, terhadap bagaimana sih suatu inovasi ini dapat berguna gitu ya, fasilitator lah intinya gitu Pak. Jadi memang keempat pilar itulah kita sebut itu memang sangat penting ya untuk di sini, gimana nanti endingnya bisa menjadi trusted, resilient dan lebih inklusif dan impactful seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Wido? Enggak, harapan saya sih teman-teman di industri keuangan maupun teman-teman Bapak Ibu di lembaga pemerintah yang mengayomi dan memberikan peraturan itu tetap sama tugasnya, berinovasi, kemudian menjaga dan menawarkan hal baru dan segala macam untuk kita semua, supaya masyarakat Indonesia jadi bisa menikmati apa yang mereka buat untuk kehidupan yang lebih baik, katanya begitu. Oke. Mungkin gitu, ya. Segitu Pak hari ini. Kalau mau ada second episode juga boleh, kita ngomongin UKM barangkali seru seru banget itu UKM dan gender payment tadi Pak ya. Finance gender tadi. Finance, iya betul. Menarik. Sebenarnya masih banyak banget ya Pak ya terkait inklusif dan finance dan teman-temannya itu. Jadi nggak bisa satu arah doang nih kita yang ngomongnya, multifaceted banget lah pokoknya gitu. boleh. Oke, terima kasih nih sekali lagi Pak Wido atas insight-nya, lumayan banyak yang harus di taking note. Nanti MOM-nya. Terima kasih juga atas undangannya. Senang bisa sharing apa yang saya bisa sharing ke teman-teman dia. Semoga ini juga bisa menjadi satu manfaat dan bisa membuka peluang yang lain ya Pak ya, bagi seluruh stakeholders maupun Pak Wido sendiri sebagai penggiat di inclusive finance ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan reshare ya. Dadah. Terima kasih Pak Wido. Sama-sama. Makasih ya.